Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 1,63%. Dengan total market cap mencapai 1,91 triliun US dollar, semakin mendekati ke angka 2 triliun, which is good ya. Dan kita lihat, Bitcoin ada peningkatan tipis 0,83% dalam 24 jam terakhir. Ethereum kembali trading di atas 3.000 US dollars dengan peningkatan sebesar 2%-an dalam 24 jam terakhir. BNB naik dengan lumayan nih, nyaris 6% 24 jam terakhir, sekarang di 420 US dollars. Cardano naik tipis 0,7%, Solana naik nyaris 5%, dan lain-lain. Ya, bisa kita lihat mulai cenderung recover. Dan Bitcoin walaupun kemarin close daily-nya nggak ada yang something special ya, volume juga berkurang, dan lebih banyak sellers juga. Tapi not bad ya, dia bertahan di sini. Dan kalau kita lihat sekarang main supportnya itu ada di ini ya, sepertinya MA200 di 4 hourly chart. Nah, untuk hari ini news kita skip karena nggak ada yang terlalu signifikan sih ya. Jadi langsung aja masuk ke TA-nya. Kita masuk ke Bitcoin, dimana kalau kita bisa lihat Bitcoin ini sekarang kemungkinan besar kalau dilihat dari volumenya, dia ada kemungkinan akan retest MA200 ya. Nah, jadi sebenarnya boleh aja buat kalian yang ingin pertimbangkan untuk tambah posisi di situ, boleh-boleh aja. Karena sebenarnya berkonfluence juga dengan 40.000. Ya, dimana kita tahu 40.000 ini adalah satu support psikologis dari Bitcoin. Ya, dan ya PR besar yang gue bilang kemarin tuh untuk close daily di atas itu. Ternyata malah close-nya jauh lebih besar lagi, which is really good ya. Dan kemarin bisa dibilang Bitcoin sempat nyaris ke 42.000. Tapi kalau kita lihat di sini karena lag in volume ya, si volume cenderung turun setelah basically daily close kemarin yang sangat bagus. Jadi dia sepertinya ada kemungkinan akan mencari boost dikit lah dari support terdekat. Nah, untuk sekarang yang terdekat ada di MA200 di 4 hourly chart. Jadi buat kalian yang ingin averaging sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi mungkin masuknya masih lebih cenderung ke high risk ya, masih cenderung. Walaupun nggak benar-benar high risk, tapi ya cenderung lah ya. Makanya sekali lagi gue sarankan untuk averaging aja, jangan kita all in di situ ya. Dan mumpung kita baru mulai nih, gue ingin ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal ya. Sekali lagi gue ulangi, ini bukan bagi-bagi sinyal dan ini bukan financial advice ya. Jadi semua ini adalah sifatnya edukasi. Dan sekali lagi gue tekankan, tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk daily chart sendiri. Oke, dan next kita masuk ke Atom. Kita bisa lihat Atom kemarin sudah sempat retest MA20, tetapi dengan sangat jelas ke reject ya. Jadi MA20 di kemarin itu di 32 dolar lebih 35 sen, sementara posisi tertinggi dia di 32 lebih 29 sen. Ya, jadi basically retest dan ke reject. Tapi nggak apa ya, karena secara TA-nya, terutama di 4 hourly chart, dia nggak jebol ya, dia nggak jebol 20 dan 50, which is good. Jadi for now untuk Atom, mungkin dalam posisi seperti ini kalau ingin averaging ya, lu merasa portofolio Atom lu kurang, boleh aja lu pertimbangkan untuk tambah posisi apabila dia terpantul di MA20 atau 50 di 4 hourly chart, walaupun masuknya lebih ke agresif ya. Nah, buat lu yang lebih konservatif, boleh tunggu dan bersabar. Kita lihat apakah 20 ini akan cukup sadis atau enggak. Kalau sadis, ada kemungkinan dia bisa kembali lagi mengunjungi MA200 di daily gitu ya. Jadi makanya kenapa di 4 hourly kalau kita putuskan untuk beli di daerah sini lebih cenderung high risk. Kalau di sini lebih cenderung ya lebih konservatif lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, quite simple. Jadi yang kita lihat dalam beberapa hari ke depan adalah siapa yang menang nih. MA20 sebagai resisten, si tukang pukul, atau MA200 nih menjadi support yang cukup kuat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX ya. Untuk AVAX not bad, walaupun ya bisa dibilang mirip-mirip seperti BTC ya. Jadi cenderung ya mungkin cenderung belum jelas mau kemana. Tetapi secara di 4 hourly chartnya not that bad ya. Walaupun dia dengan jelas tadi pagi dia itu ke reject oleh MA200 di sini, tapi pada sekarang nih ya, pada jam-jam sekarang dia sedang berusaha lagi untuk mencoba untuk menembus 200. Nah, jadi tentunya ada beberapa skenario. Yang pertama adalah skenario yang bullish ya. Yang bullish adalah dia bisa close di atas 200 dan bisa menjadikan 200 sebagai support. Nah, itu yang paling bullish. Kalau seperti itu ya kemungkinan besar dia akan mencoba juga untuk lebih dekat lagi ke MA50 walaupun masih cukup jauh sih ya. Nggak akan kena dalam sehari ke depan atau beberapa hari ke depan menurut gua ya.
Jadi untuk sekarang, itu skenario yang bullish-nya ya. Nah, kalau untuk yang bearish-nya, dia ketahan lagi oleh 200 seperti di sini ya, nge-wick dan turun. Nah, bisa dites 20 atau 50. Nah, untuk yang orang-orang yang lebih agresif, boleh untuk pertimbangkan tambah posisi di situ. Tapi sekali lagi gue ingetin untuk yang lebih agresif ya. Nah, untuk yang lebih konservatif, kita biasa masuknya ke daily. Nah, di daily tunggunya di mana? Di pantulan MA20 atau 200 begitu. Jadi kalau 20 mungkin konservatif yang ya yang menengah lah. Kalau yang 200 tuh mungkin yang benar-benar extremely konservatif gitu ya. Jadi gue ulangi, untuk yang lebih agresif bisa aja kalian tunggu dua nih, dua. Yang pertama adalah bisa aja misalnya dia tembus yang bullish, yang paling bullish, dia tembus 200, close di atas 200, mungkin kurang lebih bentuk seperti ini. Dia close di atas 200, dia retest 200 lagi dan terpantul. Nah, di situ kita bisa tambah posisi untuk yang lebih agresif. Atau bisa juga kalau dia reject di sini, kita beli di pantulan 20 atau 50 di bawah situ ya. Nah, 20 dan 50 kurang lebih di 70-an inilah, 71, 72. Dan kalau untuk di daily-nya itu, MA20-nya kebetulan sama juga di 71 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic ya. Matic dengan AVAX cukup mirip beberapa hari lalu, tetapi sepertinya sekarang Matic mulai mengejar alias tidak mau kalah dengan AVAX ya. AVAX kemarin daily close-nya ya masih merah ya, tapi untuk Matic dia masih tetap hijau. Dan yang lebih baiknya lagi adalah apa? Dia open candle di hari ini yaitu di atas dari MA20, which is good ya, which is good. Nah, tinggal PR dari Matic adalah mempertahankan 20 sebagai support. Gitu. Kalau dia bisa mempertahankan 20 sekaligus 200 sebagai support, that's really good ya. Dan untuk buy limit dari Matic sebenarnya masih antara dua ya, antara dua. Kalau dulu hanya di 200 saja, kalau sekarang lo boleh pilih antara 20 atau 200, which is tipis-tipis ya. Tapi yang penting adalah PR terbesar dia adalah jangan sampai dia breakdown lagi seperti di sini ya, apalagi tembus dua-duanya 20 dan 200. Nah, tentunya ini sangat-sangat tergantung sekali dengan Bitcoin ya. Apabila Bitcoin stabil bahkan bisa sampai mungkin 42.000 ke atas hari ini close-nya, atau lebih tepatnya besok pagi jam 7 close-nya. That's really good. Ya, kalau bisa seperti itu menurut gue Matic punya peluang besar untuk bisa bertahan di atas 200 dan 20. Tapi balik lagi kalau BTC mulai ngambek, mulai moody, ya siap-siap ada kemungkinan dia bisa lagi tembus 200 dan 20, which is bad ya overall. Jadi kurang lebih untuk Matic seperti itu ya. Untuk buy limitnya bisa di MA200 di daily atau di MA20. Kalian boleh pilih sendiri karena tipis banget perbedaannya. Tapi sekali lagi gue ulangi, PR terbesar dari Matic adalah jangan sampai daily close di bawah dari dua-duanya. Oke, dan kita sekarang masuk ke Luna. Untuk Luna kita bisa lihat not bad sebenarnya untuk kemarin ya, not bad. Tapi ya not the best juga, karena kenapa kita bisa lihat candlesnya walaupun dia candlenya tetap hijau ya, alias dia opennya itu lebih, close-nya lebih tinggi daripada open, tetapi kita bisa lihat ada wick yang cukup panjang ke sini. Artinya Luna cukup reject di daerah sini ya. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah pasti turun? Nggak juga ya. Lebih baik makanya apa? Gue lebih prefer ngelihat dia bisa tembus satu resisten atau enggak. Kalau dia bisa tembus, nah kita lihat lagi. Kalau udah tembus dia bisa pertahankan nggak? Nah, kalau dia bisa pertahankan ya sudah lanjut gitu ya. Tapi ya baik lagi, sedikit concerning. Yang pertama adalah week-nya dan kedua volume kemarin lebih rendah daripada kemarin lusanya. Nah, artinya buyer mungkin sedikit berkurang gitu ya. Nah, tapi nggak apa. For now kita lihat dalam beberapa hari ke depan atau mungkin hari ini apakah dia bisa tembus MA20 atau tidak. Kalau dia bisa tembus MA20 di daily pada hari ini ya, that's really good dan itu adalah skenario terbaik untuk Luna. Jadi bisa tembus dan mulai mengincar daerah $70 yaitu adalah struktur resisten di sini yaitu dia lower high ya. Lower high di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang paling bagusnya atau paling bullishnya. Untuk yang cenderung bearishnya adalah kalau dia reject oleh 20. Dan ada dua juga di situ ya. Yang pertama reject dan dia mungkin membuat lower high ya. Membuat higher low di sini dan terpantul lagi ke atas tembus, that's good ya. Nah, yang bearishnya adalah kalau dia kepukul 20 dan ke 200, dia retest lagi 200 dan jebol. Nah, itu yang paling nggak bagusnya ya. Jadi itu beberapa skenario yang harus kita perhatikan ke depan. Semoga saja skenario pertama yang kita dapatkan, yaitu dia tembus 20 dan lanjut lagi menuju ke 70
Oke, dan kita sekarang akan update FTM ya, atau Phantom. Kita bisa lihat kalau Phantom sebenarnya kemarin-kemarin not bad ya, setelah waktu Bitcoin ngepump kemarin lusa, dia ikutan ngepump. Nah, tetapi kemarin banget nih ya, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi dia close nggak terlalu bagus. Ya, dia menunjukkan ini hammer ya. Sorry, inverted hammer. Nah, kita bisa lihat bahwa ini mungkin sangat terpengaruh sekali dengan MA20 yang semakin mendekat. Dan volume sudah jelas dia sudah berkurang dan lebih banyak volume sellers juga, which is quite bearish ya. Nah, tapi baik lagi, kalau gue pribadi itu masih lebih ke indikasi. Yang lebih penting adalah konfirmasinya. Nah, konfirmasinya apakah dia benar-benar kepukul oleh 20 atau tidak, ya harus kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Nah, jadi PR untuk Phantom adalah quite simple ya, yaitu adalah dia bertahan jangan sampai dipukul lagi oleh MA20 seperti di mana contoh seperti di sini ya. Nah, jadi kalau dia bisa daily close di atas 20, that's really good. Nah, untuk buy limit Phantom bisa kalian pertimbangkan di daerah sini, yaitu di daerah $1.95. Nah, jadi kemarin sebenarnya ada satu struktur di sini, ya, di mana dia sedikit terpantul di sini. Nah, tapi baik lagi, untuk averaging ya, karena supportnya di sini jujurnya nggak extremely kuat. Di sebelum-sebelumnya, ya paling mungkin ada confluence di sini ya, cuma ada 2 titik lah, ya. Jadi, ya baik lagi, jangan sampai kalian all in di situ, ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu, quite simple. Dan kalau kita lihat di weekly, dia salah satu aset yang masih lagi berjuang untuk mencoba menembus lagi MA20 di weekly, yaitu dalam waktu 21 jam lagi ya. Jadi nanti besok pagi jam 7 pagi kita lihat nih apakah dia bisa close di atas di 20 atau tidak. Kalau dia bisa berhasil close di atas 20, that's good. Ya, dia ada kemungkinan bisa lanjut lagi di sini ya. Bisa lanjut lagi ke sini dan pelan-pelan lagi mengejar new all time high. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Kita bisa lihat untuk Ethereum, not bad. Ya, kemarin dia cenderung sideways, tetapi berita bagusnya adalah di 4 hour chart-nya menemukan support di MA200 di sini. Ya, dengan sangat jelas kemarin sempat dia nge-wick ke daerah sini ya, di daerah berapa tepatnya? 2967 untuk di MA200 ya, dan dia kembali lagi ke atas. Walaupun volume cenderung turun. Nah, biasanya, kalau volume cenderung turun, tetapi harga dia nggak nembus support tertentu, biasanya ada kemungkinan besar dia bisa terpantul di daerah situ. Ya, jadi, kalian boleh pertimbangkan untuk yang lebih agresif tentunya ya, kalian boleh pertimbangkan untuk buy limit di MA200 di 4 hourly chart, yaitu di $2.959. Atau kalau lebih gampang di 290-60 lah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan kalau untuk di daily, ya kalau kalian mau tunggu sih boleh aja tetap ya, pasang di 2768 boleh aja. Karena masih ada kemungkinan dia koreksi bisa sampai serendah ini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Baik lagi gue ingetin untuk yang MA200 ini lebih ke yang high risk ya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di daily-nya masih ada peluang bisa sampai ke 2768 ya. Jadi oke, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.